Anda tahu Menara Eiffel? Atau sudah pernah ke sana? Menara ini ada di negara Perancis, tingginya 324 meter. Sebagai perbandingan dan sekaligus sebagai ilustrasi, tinggi Monas yang ada di Jakarta itu adalah 132 meter, artinya tinggi Menara Eiffel itu lebih dari 2 kali tinggi Monas. Kalau Monas dibangun tahun 1961, Menara Eiffel dibangun pada tahun 1887 atau Monas dibangun 74 tahun setelah Menara Eiffel dibangun. Cukup tua juga ya Menara Eiffel. Dengan tinggi lebih dari 300 meter, berapa jumlah anak tangga Menara Eiffel? Tangga telah ada sejak awal konstruksi sebagai sarana pertama untuk naik. Jumlah total anak tangga Menara Eiffel adalah 1.665 anak tangga. Ketika Menara Eiffel dibuka untuk umum, satu-satunya cara untuk memanjat adalah melalui tangga. Lift mulai beroperasi pada 26 Mei tahun 1889. Meskipun menara memiliki total 1.665 anak tangga dari permukaan tanah ke atas, Anda hanya dapat menaiki 674 anak tangga, 327 anak tangga ke lantai 1, dan 347 anak tangga ke lantai 2. Anda tidak dapat menaiki tangga sampai ke atas dari lantai 2 karena bagian ini tidak dibuka untuk umum demi alasan keamanan. Untuk naik dari lantai 2 ke atas, Anda harus naik lift. Membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk mendaki satu lantai. Namun tahukah kamu, atlet hebat dapat menaiki tangga dari bawah ke atas dalam waktu kurang dari 10 menit. Perlombaan bernama lomba lari yang dikenal sebagai vertical running secara teratur berlangsung di menara. Dengan puluhan atlet dari seluruh dunia berlomba menaiki 1.665 anak tangga ke puncak secepat mungkin. Rekor pria dipegang oleh Piotr Lobotzinski dari Polandia yang menginjak anak tangga tertinggi dalam waktu kurang dari 8 menit atau 7 menit 55 detik. Dan untuk wanita oleh Susie Walsham dari Australia dalam waktu kurang dari 10 menit. Menara Eiffel adalah salah satu bangunan paling terkenal di dunia, sering disebut sebagai Heart of Paris. Setiap tahun, jutaan turis melakukan perjalanan untuk melihatnya. Menara Eiffel dibuka pada tahun 1889 untuk memperingati Exposition Universelle yang diadakan di Paris tahun itu. Sebuah pameran internasional yang memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Pembangunan Menara Eiffel berlangsung selama 2 tahun dari tahun 1887 sampai tahun 1889. Menara ini terdiri dari 18.038 bagian dari besi, 2,5 juta paku, 7.300 ton besi, dan 60 ton cat saat pembangunannya. Semua elemen disiapkan di pabrik milik Eiffel di pinggiran kota Paris. Menurut rencana, Menara Eiffel seharusnya dibongkar setelah pameran. Meskipun demikian, terjadi pro dan kontra antara yang ingin mempertahankan dengan yang ingin membongkar. Antara para seniman dan kritikus saat itu. Gustave Eiffel, yang adalah perancang menara itu sendiri, berhasil meyakinkan dengan mengatakan bahwa menara itu akan diturunkan dalam waktu 20 tahun meskipun faktanya dia tidak ingin hal ini terjadi. Pada saat pembukaannya, Menara Eiffel adalah gedung tertinggi di dunia. Ini tidak berubah sampai tahun 1930 ketika digantikan oleh gedung Chrysler di New York. Awalnya, menara itu setinggi 312 meter. Tetapi tingginya berubah seiring waktu dengan berbagai antena yang dipasang di atasnya. Pada tahun 1957, tinggi totalnya diperkirakan mencapai 320 meter dan sejak tahun 2000, tingginya diukur menjadi 324 meter. Satu dari sekian banyak keunikan Menara Eiffel adalah tingginya yang bisa berubah. Tinggi menara bisa bertambah dan menyusut.
Tinggi Eiffel yang mencapai lebih 300 meter bisa menjadi lebih tinggi 15-17 cm saat musim panas. Penyebabnya karena pemuaian. Struktur bangunan yang terbuat dari besi metal membuat menara bersifat konduktor atau penghantar panas, artinya panas berlebih yang memapar menara menyebabkannya memuai. Prinsip ini juga berlaku untuk rel kereta api yang juga terbuat dari besi. Sementara, saat musim panas berlalu, tinggi menara akan menyusut sebagaimana ukuran normal. Fenomena ini karena pada musim dingin, energi yang dihasilkan matahari tidak sekuat pada musim panas, sehingga tidak terjadi pemuaian. Demikian fakta-fakta unik dari Menara Eiffel. Menarik bukan? Jadi sekarang sudah tahu kan tentang Menara Eiffel? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.